Hai guys, sobat rekan-rekan pemirsa, jumpa lagi dengan saya Kiperet Asmoro. Saat ini saya Kiperet Asmoro akan menyampaikan kisah mistis ayah di kamar mayat. Jadi kisah ini dari rekan kita Rehan. Jadi dia menceritakan berapa tahun yang lalu, saat itu Rehan menamani jenazah ayahnya di kamar mayat sebuah rumah sakit di Jawa Timur. Nah, yang jadi masalah adalah jenazah ayahnya ini tidak bisa diangkat. Entah kekuatan apa yang bikin jenazah ayahnya ini nggak bisa diangkat. Kemudian Rehan menelpon tantenya. Tantenya ini seorang indigo. Tantenya cerita bahwa jenazah ayahnya Rehan ini nggak bisa diangkat karena bapaknya Rehan punya 3 peliharaan. Nanti kamu bisa menyaksikan sendiri 3 peliharaannya itu akan mengetahui bapaknya. Jadi peliharaan itu harus mengetahui dulu bapaknya udah nggak ada dan pamitan sama bapaknya. Lalu bapaknya mayatnya itu baru bisa diangkat jenazah bapaknya. Oh, tahu dari tantenya itu, lalu Rehan menyampaikan ke pihak rumah sakit. Akhirnya Rehan minta izin untuk menunggui jenazah ayahnya di kamar mayat rumah sakit tersebut. Nah, sampai 3 peliharaan ayahnya datang pamitan dan kemudian jenazahnya bisa diangkat. Nah, akhirnya Raihan bermalamlah sendirian di kamar mayat rumah sakit tersebut. Kejadian pertama, peliharaan ayahnya itu datang jam 12 malam. Awalnya Raihan merasa di bagian belakang badannya ada yang megang. Dia menoleh. Wow, kaget dia. Bentuknya wanita, rambut panjang, dan dari isi lehernya sampai ususnya terburai. Jadi bentuknya seperti kuyang terbang. Ya. Juga lidahnya menjulur keluar, dia melayang gitu. Melayang dari belakang Rehan, megang Rehan, terus habis itu dia datang sambil melayang gitu, terbang gitu ke jenazah ayahnya Rehan. Kemudian dia dahinya kuyang itu, sosok wanita itu, hantu wanita itu, cuman kepala doang kan dia. Dia hanya kepala doang dengan leher, kepala dan leher. Habis itu ada isi daleman sampai usus-ususnya gitu kan, melayang terbang. Kemudian sosok hantu kepala terbang ini, wanita kepala terbang dengan rambut panjang ini, mendatangi jenazah ayahnya Rehan, kemudian dahinya disentuhkan ke dahi ayahnya Rehan. Tek. Setelah sentuhan, 2 detik kemudian hilang dia. Tung, lenyap. Itu kejadian jam 12 malam. Yang kedua, kejadian jam 3 pagi. Pada jam 3 pagi, Rehan ngerasa kok lehernya kayak ada yang mencengkram dan kok kepalanya kayak ditusuk-tusuk. Kemudian Rehan nengoklah, carilah cermin. Kaget dia. Di cermin itu kelihatanlah gelendotan makhluk kecil. Makhluk kecil bentuknya seperti anak kecil tapi mukanya tua. Dia nemplok di leher dan kepalanya Rehan dan kukunya panjang. Tuh kayak dihantam-hantamkan, dicakar-cakarkan kepalanya Rehan. Pantesan dia rasa pusing gitu, rasa sakit gitu kan. Kemudian abis itu makhluk ini lompat ke jenazah ayahnya Rehan. Kemudian dahinya makhluk ini ditempelkan ke dahi ayahnya Rehan. Ya kira-kira 2 detik kemudian hilang. Lenyap. Itu jam 3. Ya. Nah, udah 2 nih. Wah, Rehan takut nih. Yang ketiga takutnya adalah pegangan ayahnya yang paling kuat. Ternyata nggak selangnya 10 menit kemudian
ruangan jadi gelap, mati lampu. Rehan pegang flash di HP-nya kan, flash. Tahu, dia melihat ada kaki pocong. Terus dia lihat ke atas, ke atas, ke atas. Dia lihat mukanya tuh pocong. Tahu nggak? Itu adalah pocong jenazah ibunya Rehan. Jadi Rehan itu kan tinggal berdua sama bapaknya. Karena bapaknya udah meninggal, dia sebatang kara. Dia nggak tahu punya siapa selain tantenya itu. Nah, ibunya sudah cukup lama meninggal. Dan rupanya sesudah ibunya meninggal, bapaknya Rehan itu ngilmu. Dia ngilmu supaya pocong ibunya ngikutin dia dan menemani dia. Jadi muncullah pocong ibunya, lalu melayang mendekati bapaknya Rehan. Terus jidatnya ibunya ditempelkan ke jidat bapaknya Rehan. Kemudian 2 detik kemudian, ting, hilang. Akhirnya lampu di ruangan itu hidup lagi. Tok. Legalah Rehan. Udah kira-kira jelang ya jam 3:30 pagi. Nah, sesudah itu azan sholat subuh, Rehan memberitahukan kemudian kepada petugas rumah sakit. Ini udah 3 peliharaan bapaknya supaya bisa diangkat. Jadi sekitar jam 5:30 pagi, ternyata dicoba jenazah ayahnya Rehan sudah bisa diangkat. Kemudian jenazah itu diangkat, dimandikan, kemudian proses pengafanan, lalu disolatkan, kemudian dikebumikan. Demikian dari saya, kisah mistis ayah di kamar mayat. Jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, komentar, dan share. Terima kasih.